Ketika anakmu memilih untuk rebahan, kehilangan kepercayaan diri, dan tidak memiliki mimpi, kamu harus menonton film ini karena film ini akan menginspirasi anakmu untuk akhirnya menjadi versi dirinya yang bersinar. Ketika anakmu mulai memberontak, terpuruk, depresi, mudah marah, dan menghadapi berbagai masalah psikologis, kamu wajib menonton film ini. Karena film ini akan membuatmu memahami makna cinta yang sebenarnya. Saat kamu dihadapkan pada tekanan hidup, rasa gelisah, amarah, ketertekanan, dan perasaan tak berdaya, justru kamu semakin perlu menonton film ini, karena film ini akan memberimu kekuatan dan keberanian untuk terus melangkah. Pria tampan ini, pada saat itu, sedang mengalami momen yang ia yakini sebagai puncak dalam hidupnya. Dengan keteguhan, optimisme, dan kepercayaan diri yang bahkan sulit ditahan oleh orang biasa, ia akhirnya mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari banyak orang. Namun, di tengah pidatonya yang penuh semangat dan percaya diri, sesekali terdengar beberapa suara aneh yang terselip. Overcoming my trend has taught me the most valuable lesson anyone can learn. Inilah tokoh utama kita, Abo. Sejak kecil, Abo sudah dianggap sebagai sosok yang aneh di mata guru dan teman-temannya. Setiap kali guru mengajar dan seluruh siswa duduk diam mendengarkan, ia justru sering mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak pada waktunya. Hal itu membuat teman-temannya tertawa terbahak-bahak, sekaligus memicu kemarahan besar dari sang guru. Fred, please come here. Dengan perasaan tertekan dan penuh kesedihan, Fred tidak berani melawan perintah gurunya. Ia dengan hati-hati berjanji bahwa dirinya tidak akan lagi mengeluarkan suara-suara bodoh. Namun, baru saja ia kembali duduk di kursinya, tanpa sadar ia Snova mengeluarkan suara aneh itu lagi. Kepala sekolah pun memanggil ibu Fred. Ia mengatakan bahwa pihak sekolah tidak bisa lagi mentoleransi perilaku seperti itu, dan berharap Fred mengundurkan diri dari sekolah. Sambil menangis, Fred berkata bahwa ia juga membenci suara aneh itu, tetapi ia benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Sang ibu melihat putranya yang begitu sedih, mencoba berdebat dengan kepala sekolah, namun semua itu sia-sia. Bahkan, seorang teman ibunya menyarankan agar Fred dibawa untuk direhab dengan gangguan yang dianggap sebagai penyebabnya. Anda tahu, saya pikir Anda mungkin menghadapi paket atau ukuran 12. Dibandingkan dengan orang lain, hal yang paling menyakiti hati Fred justru datang dari ayahnya sendiri. Di mata sang ayah, Fred adalah anak yang tidak berbakat, nakal, dan tidak tahu sopan santun. Setelah perceraian, ayahnya hanya sesekali meluangkan waktu untuk menemani Fred dan adiknya. Suatu hari, ia mengajak mereka bermain bisbol, olahraga yang paling disukai Fred. Di tim itu, anak-anak lain juga memiliki kebiasaan kecil yang aneh, dan hal itu membuat Fred merasa sangat nyaman untuk pertama kalinya. Hanya di tempat itu ia merasa bahwa dirinya bukanlah sosok yang berbeda. Setelah memenangkan pertandingan, saat mereka sedang beristirahat, sang ayah membelikan minuman. Fred dan adiknya terus bercanda dan bermain satu sama lain, namun hal itu justru membuat sang ayah merasa malu. Amarah yang tak jelas pun seketika memuncak di dalam hatinya. Without you acting up there. Seketika suasana di sekitar menjadi hening. Dengan air mata yang ditahan, Fred melihat tatapan orang-orang di sekitarnya, tatapan yang terasa seperti pisau menusuk dadanya. Dalam perjalanan pulang, ayahnya dengan penuh semangat bercerita tentang rencana dan hubungannya. Sementara Fred yang gugup terus menggerakkan kakinya tanpa sadar, dan lagi-lagi hal itu berhasil memancing kemarahan sang ayah. Saat berpisah, ayahnya dengan hangat memeluk adiknya. Di dalam hati, Fred kecil juga sangat merindukan pelukan itu. Melihat ayahnya tak menunjukkan niat sedikit pun, Fred dengan ragu-ragu memberanikan diri untuk mendekat dan memeluknya. Namun, sang ayah hanya menepuknya sekadarnya, lalu berbalik pergi. Mungkin sejak saat itu, retakan mulai muncul di hati keduanya. Sekali luka terbentuk, bisa jadi retakan itu akan terus terbawa seumur hidup. Berbeda dengan ayahnya, ibu Fred selalu percaya pada anaknya. Saat kepala sekolah menyarankan agar Fred dikeluarkan, sang ibu dengan tegas membantah, bagaimana jika apa yang dikatakan Fred itu benar? Ketika ayahnya menuduh Fred tidak berpendidikan, sang ibu dengan marah berkata, "Berkat kepercayaan tanpa syarat dari ibunya padanya. Meskipun tidak memiliki latar belakang medis, ia akhirnya berhasil menemukan penyebab dari suara aneh yang sering dikeluarkan oleh Fred di tengah lautan ilmu kedokteran yang begitu luas." Tourette Century.
Ketika sang ibu membawa buku medis dan menemui kembali psikolog yang sebelumnya, dengan yakin menyatakan bahwa anaknya hanya kekurangan perhatian dan mengeluarkan suara aneh demi mencari perhatian, pria itu akhirnya mengakui ketidaktahuannya. Namun, perkataan yang ia ucapkan selanjutnya justru membuat sang ibu benar-benar hancur. Setelah akhirnya mengetahui penyebab penyakitnya, Fred dengan tenang menelepon ayahnya. Mungkin yang ingin ia sampaikan sebenarnya sederhana. Aku bukan anak buruk seperti yang selama ini ayah pikirkan. Mendengar penjelasan putranya, mata sang ayah mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar luka yang telah ia berikan. Namun, ketika suara di telepon perlahan terputus, rasa penyesalan itu tampaknya akan terus menghantuinya seumur hidup. Sang ibu yang pantang menyerah kemudian menemukan komunitas dukungan untuk penderita sindrom Tourette. Dengan penuh harapan, ia berharap Fred bisa mendapatkan kebijaksanaan hidup dan keberanian untuk melangkah dari sana. Namun, kenyataan justru mengecewakan. Sebagian besar pasien hanya mengurung diri di rumah, tenggelam dalam penyesalan. Ada yang terus-menerus mengeluh tentang ketidakadilan hidup, bahkan ada yang menyarankan agar anak-anak seperti mereka sebaiknya berhenti sekolah saja. Yang diharapkan sang ibu adalah kekuatan untuk saling menyemangati dan melawan penyakit bersama, bukan sikap menyerah dan pesimisme. Pada akhirnya, dengan rasa kecewa dan marah, ia membawa Fred pergi dari tempat itu. Melihat putranya yang jauh lebih dewasa dibandingkan anak seusianya, sang ibu merasa sangat terharu sekaligus sedih. Berbekal keteguhan itu, Fred akhirnya berhasil masuk ke sekolah menengah. Namun di sekolah barunya, Fred tetap saja diejek dan dirundung oleh teman-temannya karena kekurangannya. Meski begitu, hatinya perlahan menjadi lebih kuat dan tenang. Agar tidak mengganggu teman-teman lain, Fred dengan ragu memilih duduk di bangku paling belakang. Tapi suara-suara aneh yang tak bisa ia kendalikan tetap saja memicu ketidakpuasan dari guru dan siswa. Hingga akhirnya, ia kembali diusir keluar kelas. Dengan hati penuh kecemasan, Fred tanpa sengaja bertemu dengan sosok yang akan mengubah hidupnya kepala sekolah. Dengan perasaan gugup, ia mengira akan kembali menerima teguran seperti biasanya. Namun, kali ini berbeda. Sang kepala sekolah justru mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya. Kepala sekolah mengundang Fred untuk menghadiri konser musik sekolah. Fred merasa takut, ia khawatir suara anehnya akan merusak suasana. Namun, sang kepala sekolah justru mendorongnya dan sangat berharap ia datang. Seperti yang sudah diduga, suara-suara aneh Fred terdengar sangat mencolok di tengah konser, mengundang teguran dan tatapan tidak suka dari orang-orang di sekitarnya. Setelah pertunjukan selesai, kepala sekolah bertanya kepada semua orang apakah mereka mendengar suara aneh. Semua pun mengangguk, dan seketika pandangan mereka tertuju pada Fred, membuatnya merasa sangat malu. Yang lebih membuatnya tertekan, kepala sekolah kemudian secara khusus memanggilnya naik ke atas panggung dan mengajukan pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh guru manapun sebelumnya. Meski dengan gugup, Fred berjalan turun dari panggung sambil sesekali mengeluarkan suara aneh. Tepuk tangan yang bergemuruh dan tak henti-hentinya terdengar itu adalah tanda penerimaan, toleransi, dan cinta yang tulus. Hal itu membuat Fred meneteskan air mata haru. Percakapan antara Fred dan kepala sekolah menjadi momen penyelamatan yang begitu berharga, layaknya pelajaran hidup. Dengan tindakan nyata, sang kepala sekolah membuktikan satu hal: mengalahkan ketidaktahuan dengan pengetahuan. Kalimat sederhana itu bukan hanya menyelamatkan seseorang yang hampir putus asa, tetapi juga membuka pintu menuju dunia yang baru baginya. Sejak saat itu, Fred menjadi guru sebagai impian hidupnya. Waktu berlalu begitu cepat. Fred dan penyakitnya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Setelah bertahun-tahun belajar dengan penuh perjuangan, ia akhirnya lulus dari sebuah universitas ternama dengan prestasi gemilang,
bahkan mendapatkan rekomendasi untuk langsung bekerja. Di wajahnya selalu terpancar senyum cerah penuh percaya diri. Soal suara aneh yang sesekali muncul, Fred dengan santai dan humoris sering menjelaskannya sebagai anjingnya yang sedang menggonggong di dalam tubuhnya. Namun, meskipun kepercayaan diri memberinya keberanian untuk menghadapi kekurangannya, sindrom Tourette tetap menjadi tantangan besar dalam hidupnya. Saat wawancara kerja, suara-suara itu sering muncul tiba-tiba, membuat para pewawancara kebingungan. Fred pun buru-buru menjelaskan kondisinya. Meski mereka tampak ramah dan berkata akan menghubunginya kembali, hasil akhirnya seringkali sudah bisa ditebak. Wawancara demi wawancara berakhir dengan kegagalan. Ia terus terbentur, lagi dan lagi. Namun, ia sudah terbiasa melawan nasib tetap tersenyum dan tidak menyerah. Hingga suatu hari, dalam sebuah wawancara berikutnya, ia bertemu dengan seorang kepala sekolah yang arogan, yang tanpa ragu menusuk tepat ke luka terdalam dalam hatinya. I need somebody now. You are to cheer. I'm gonna have to refrain from making those noises. Di bawah pandangan penuh prasangka dari kepala sekolah itu, Fred dengan tegas menolak tawaran tersebut. Kembali ke dalam mobil, ia akhirnya tak mampu lagi menahan emosinya. Ia menghantam setir dengan penuh amarah, meluapkan semua rasa sakit, ketidakadilan, dan kekecewaan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Setelah itu, ia hanya bisa terisak sendirian di dalam mobil. Namun di dunia ini, meskipun semua orang meninggalkanmu, akan selalu ada satu orang yang mencintaimu tanpa syarat, dan orang itu adalah ibu. Saat sang ibu menelepon dan dengan lembut berkata, "Kalau kamu sudah tidak kuat lagi, pulanglah, ibu akan selalu menemanimu," seolah-olah ada sesuatu yang menyadarkan Fred sepenuhnya. Meskipun sindrom Tourette terus mencambuknya tanpa henti, ia tidak pernah memasukkan kata menyerah dalam kamus hidupnya. Ia pun mengambil peta, menandai semua sekolah yang belum ia datangi, lalu kembali berangkat dengan harapan melangkah dari satu tempat ke tempat lain, berkali-kali mencoba. Namun, seiring tanda di peta semakin banyak, waktu terus berjalan. Hari masuk sekolah semakin dekat. Jika ia tak segera mendapatkan pekerjaan, mimpinya bisa benar-benar hancur. Sang ayah yang melihat Fred setiap hari bolak-balik antara proyek bangunan dan sekolah, tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang ia diperjuangkan anaknya yang keras kepala itu. Hari demi hari berlalu tanpa hasil. Rasa kecewa, putus asa, dan kelelahan mulai terlihat jelas pada diri Fred dari janggutnya yang tak terurus, tumpukan piring kotor, hingga kamar yang berantakan. Hingga suatu hari, ibu tirinya datang berkunjung. Melihat kondisi Fred yang seperti itu, ia pun tak tahan untuk tidak menasihatinya. Kata-kata ibu tirinya bagaikan cahaya yang seketika menerangi hati Fred, membuatnya akhirnya memahami bahwa cara terbaik adalah berdamai dengan penyakitnya. Fred pun kembali menemukan kepercayaan dirinya. Dan benar saja, keberuntungan selalu berpihak pada mereka yang tidak menyerah. Sebuah panggilan berbeda dengan kepala sekolah lainnya, mengubah nasibnya. Dua kepala sekolah di sana sangat memahami dan menerima kondisinya. Hal itu membuat Fred merasa sangat lega. Selama 2 jam berikutnya, mereka berbincang dengan hangat dan menyenangkan sebuah pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka pun terkesan dengan senyum dan selera humor Fred. Tak lama kemudian, Fred resmi menerima panggilan kerja. Saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam dari para guru, ia menjawab dengan tenang dan percaya diri. Proses wawancara berjalan lancar, dan akhirnya penantian yang penuh kecemasan itu berbuah manis. Fred berhasil menjadi guru kelas 2. Meski hanya kontrak 1 tahun, itu sudah cukup untuk membuatnya sangat bahagia. Ia langsung membagikan kabar baik itu kepada ibunya, yang pun meneteskan air mata haru. Sebelum menutup telepon, sang ibu bahkan sempat mengingatkannya untuk mulai memikirkan pasangan hidup. Fred hanya menjawab santai bahwa ia belum terburu-buru. Namun, saat melihat seorang gadis yang tersenyum manis di aplikasi kencan, ia tak bisa menahan senyumnya. Tak lama, mereka pun mulai berkencan. Gadis itu bernama Nani, yang baik hati, ceria, dan penuh kehangatan. Meski Fred masih sering mengeluarkan suara-suara aneh dan mendapat tatapan heran dari orang lain, Nani sama sekali tidak mempermasalahkannya. Perlahan, perasaan di antara mereka pun tumbuh tanpa disadari. Hari pertama sekolah akhirnya tiba.
Fred dengan penuh kesungguhan menata ruang kelasnya menjadi seperti taman bermain yang menyenangkan. Ia menempelkan foto dan nama setiap murid satu persatu, bahkan membawa kelinci peliharaannya ke kelas. Dengan mengenakan topi bajak laut, ia menyambut para siswa dengan penuh semangat. Bahkan ketika seorang anak nakal memanggilnya aneh, Fred sama sekali tidak tersinggung. Ia justru dengan terbuka mengakui kondisinya, menuliskan sindrom Tourette di papan tulis, dan mengajak murid-muridnya untuk bebas bertanya apa saja tentang penyakit tersebut. Right now, there is no medicine that can cure Tourette's. Dalam suasana penuh keceriaan, pelajaran pertama pun berlalu dengan cepat. Anak-anak sangat menyukai guru Fred yang humoris dan menyenangkan. Segalanya tampak mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Hubungannya dengan Nani pun semakin dekat. Mereka bersepeda bersama menyusuri jalanan yang rindang, sementara sinar matahari menembus celah dedaunan dan jatuh di rambut panjang Nani yang tergerai. Dua insan yang saling mencintai itu tenggelam dalam kehangatan cinta. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Fred memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi orang biasa saja itu sudah merupakan tantangan besar, apalagi baginya yang bahkan mengalami kesulitan dalam membaca. Ia harus berusaha berkali-kali lipat lebih keras. Namun, saat hari ujian tiba, pihak sekolah mengatakan bahwa data dirinya tidak ditemukan. Bahkan pengawas ujian sempat melarangnya masuk ke ruang ujian. Di momen itu, emosi yang telah lama terpendam hampir saja meledak. Untungnya, sang ayah datang dan dengan sigap membantu menyelesaikan masalah tersebut. Meski akhirnya ia mendapatkan ruang ujian khusus setelah melalui berbagai rintangan, gangguan dari sindrom Tourette tetap membuatnya tidak mampu menyelesaikan seluruh soal. Namun pria yang sejak kecil telah menghadapi begitu banyak hinaan dan kesulitan itu sudah ditempa menjadi sosok yang sangat kuat. Ia tidak menyerah. Sebaliknya, ia terus menularkan semangat dan kecintaannya kepada para murid. Meskipun ada seorang orang tua murid yang, dengan prasangka orang dewasa, meminta agar anaknya dipindahkan dari kelas, Fred tetap dengan sabar menjaga dan merawat hati kecil murid tersebut dengan penuh perhatian. Your father had to do was Di kelasnya ada seorang gadis bernama Heather yang selalu tersenyum ceria. Setiap kali bertemu Fred, ia selalu menyapanya dengan penuh semangat. Namun, di balik keceriaannya, gadis itu ternyata telah lama berjuang melawan penyakit. Suatu hari, Ibu Heather pun menceritakan semuanya kepada Fred. she gonna be okay? Melihat seorang ibu yang tetap tersenyum meski air mata memenuhi matanya, hati Fred benar-benar tersentuh. Tak ada yang tahu betapa besar penderitaan dan perjuangan yang telah ia lalui. Permintaannya lahir dari cinta dan perlindungan tanpa syarat untuk putrinya, dan itu membuat beban di hati Fred terasa begitu berat. Ia pun hanya bisa tersenyum dan melambaikan tangan saat berpamitan dengan ibu dan anak itu. Di kelas ada juga seorang anak bernama Jack murid yang bahkan hampir dikeluarkan oleh wakil kepala sekolah karena perilakunya yang sering mengganggu. Fred memutuskan untuk membimbingnya dengan sabar. Saat Jack mengaku bahwa ia membenci membaca, Fred memahami perasaannya dan dengan jujur mengatakan bahwa membaca juga merupakan tantangan besar baginya. Hal itu membuat Fred kemudian mengajak Jack mencoba merasakan bagaimana rasanya hidup dengan sindrom Tourette, agar ia mengerti bahwa kesulitannya bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diatasi. Dengan bimbingan dan dukungan Fred, anak itu akhirnya mulai bisa belajar dengan tenang. Fred telah menyelamatkan satu jiwa yang hampir saja menyerah. Di saat karirnya semakin berkembang, hubungan Fred dengan Nani juga semakin manis. Ketika ibunya bertemu dengan Nani yang cantik dan anggun, ia langsung memberinya pelukan hangat. Namun di balik itu, Fred sebenarnya merasa cemas. Ia takut suatu hari nanti Nani akan lelah dan meninggalkannya. Sekali lagi, ibunya lah yang memberinya keyakinan dan keberanian. Akhirnya, di sebuah lorong sempit yang dipenuhi perasaan cinta, Fred mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Nani. Keesokan harinya,
Fred mengajak Nani menemui ayahnya. Mungkin karena kehangatan cinta tanpa syarat dari ibunya dan ketulusan cinta dari Nani, perlahan jarak di hati Fred terhadap ayahnya pun menghilang. Untuk pertama kalinya, ayah dan anak itu benar-benar membuka hati, saling menerima, dan berdamai. Beberapa minggu kemudian, Fred menerima kabar yang paling tidak ingin ia dengar. Heather yang ceria itu telah pergi untuk selamanya. Ia diundang menghadiri pemakaman gadis kecil itu, namun hanya berdiri di depan pintu, tidak berani masuk. Ia takut suara anehnya akan merusak suasana duka. Namun, Ibu Heather bersikeras memintanya masuk karena bagi putrinya, Fred adalah guru yang paling ia sayangi. Bagi seorang guru, itu adalah bentuk penghargaan terbesar. Menjelang akhir semester, seorang pengawas datang tanpa pemberitahuan. Tugasnya adalah menilai kinerja Fred yang akan menentukan masa depannya sebagai guru. Hal ini membuat Fred sangat gugup. Di kelas, Fred mendorong murid-muridnya untuk berpikir bebas dan berani berinovasi. Ia bahkan mengundang seorang temannya yang membawa truk besar seperti Optimus Prime untuk menarik perhatian dan minat anak-anak. Meski menyadari kehadiran pengawas di luar kelas, ia tetap memilih mengajak murid-murid keluar untuk belajar langsung melalui pengalaman. Anak-anak bermain dengan gembira di atas truk tersebut. Pengalaman baru itu sangat merangsang imajinasi dan kreativitas mereka. Sementara itu, sang pengawas mencatat semua yang terjadi dengan saksama. Beberapa hari kemudian, Fred dipanggil ke kelas oleh kepala sekolah. Di hadapan semua orang, diumumkan kabar membanggakan Fred dinobatkan sebagai guru baru terbaik tahun ini di Georgia. Di tengah gemuruh tepuk tangan, melihat murid-muridnya bersorak dan mendengar ucapan selamat dari rekan-rekannya, akhirnya air mata Fred jatuh. Air mata itu berisi semua luka, perjuangan, dan keteguhan yang telah ia lalui selama bertahun-tahun. Dedikasinya yang sepenuh hati, kepercayaan diri yang kuat, usaha yang tak tergoyahkan, serta senyum hangatnya, semua itu membentuk dirinya hari ini. Di acara penghargaan, Fred menggandeng tangan Nani memasuki aula. Rasa gugup membuatnya kembali mengeluarkan suara-suara aneh. Namun kali ini, tidak ada lagi tawa ejekan, yang ada hanyalah kehangatan dan penerimaan dari orang-orang di sekitarnya. Selama lebih dari 20 tahun, Fred telah berjuang melawan penyakit ini. Penyakit itu bukan hanya membawa kesulitan, tetapi juga penghinaan dan diskriminasi. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Mungkin penyakit itu akan terus menemaninya sepanjang hidup. Namun kini, Fred telah belajar untuk menghadapinya tanpa rasa takut. Baginya, penyakit itu bukan sekadar tantangan, melainkan guru terbaik dan sahabat dalam hidupnya. Ketika semua orang bertanya, apa yang bisa dipelajari dari sebuah penyakit, salah satu murid Fred memberikan jawaban terbaik. Yes, Thomas. Jangan pernah biarkan satupun kesulitan merampas mimpimu. Kalimat sederhana itu menjadi api yang terus menyala dalam diri Fred, bahkan saat dunia berkali-kali mencoba memadamkannya. Dengan segala keterbatasan dan luka yang ia bawa, ia terus melangkah. Hingga akhirnya ia meraih gelar magister, dan pada tahun 2006, ia menikahi Nani, perempuan yang mencintainya tanpa syarat. Sebuah akhir yang dulu terasa mustahil kini menjadi kenyataan. Hidup pada dasarnya adalah perjalanan satu arah. Dingin, sunyi, dan pada akhirnya, semua akan menuju titik yang sama, akhir kehidupan. Namun justru disitulah makna sejatinya, apakah kita memilih menyerah pada gelap atau tetap tumbuh menuju cahaya. Fred memilih cahaya. Di saat dunia menertawakannya, di saat orang-orang salah memahami dirinya, di saat ia hampir kehilangan harapan, ada satu kekuatan yang tak pernah goyah, cinta ibunya. Cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak mempertanyakan, cinta yang tetap percaya bahkan ketika seluruh dunia meragukannya. Dan dari situlah Fred menemukan keberanian untuk berdiri kembali. Kisah ini bukan sekedar tentang penyakit, bukan sekedar tentang perjuangan. Ini adalah tentang bagaimana cinta dan penerimaan mampu menyelamatkan sebuah jiwa. Tentang bagaimana seseorang yang terus dijatuhkan memilih untuk bangkit. Tentang bagaimana luka, hinaan, dan kegagalan justru menempa dirinya menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Fred tidak melawan takdirnya, ia berdamai dengannya. Dan dari situlah ia menemukan kekuatannya. Ia membuktikan kepada dunia bahwa mimpi bukan milik mereka yang sempurna, melainkan milik mereka yang berani bertahan. Film ini bukan hanya cerita, ini adalah pelukan bagi mereka yang lelah.
Ini adalah cahaya bagi mereka yang tersesat, dan ini adalah pengingat bahwa justru di saat-saat tergelap, kita sedang dibentuk untuk bersinar paling terang. Saya Lalan, semoga kisah ini tidak hanya kamu dengar, tetapi juga kamu rasakan sampai ke dalam hati. Jangan lupa like dan subscribe.